Anda membuka mata perlahan, merasakan cahaya pagi menembus celah tirai yang bergetar tertiup angin sepoi. Meregangkan otot-otot yang kaku setelah semalaman terlelap dan melangkah turun dari ranjang dengan beban rutinitas yang sudah menanti di depan mata. Anda berjalan menuju kamar mandi dengan langkah gontai namun pasti, menyalakan keran wastafel, merasakan bulir air dingin menyentuh kulit wajah, lalu menatap pantulan diri di cermin. Semuanya terasa membumi, sangat nyata, logis, dan tanpa celah secara visual maupun sensorik. Namun, di tengah harmoni pagi yang tampak sempurna tersebut, sebuah keganjilan menyelinap bagai distorsi yang perlahan menggerogoti pita rekaman tua. Anda menyadari ada yang salah. Jarum jam dinding berputar melawan arah dengan ritme yang tidak wajar. Pantulan diri di cermin tidak bergerak seirama dengan kedipan mata Anda. Dan suhu air yang membasahi tangan perlahan kehilangan sensasi termalnya, berubah menjadi sebuah kehampaan spasial yang membekukan jiwa. Kepanikan eksistensial mulai merambat naik dari dasar dada saat kesadaran Anda dipaksa menelan realitas yang teramat pahit bahwa seluruh dunia di sekitar Anda saat ini adalah palsu. Anda belum benar-benar bangun. Tubuh fisik Anda sesungguhnya masih terbaring lumpuh di atas kasur, terjebak dalam tirai tebal alam bawah sadar yang sedang memanipulasi persepsi. Fenomena ini, yang secara keilmuan populer dikenal sebagai false awakening atau mimpi terbangun di dalam mimpi, adalah panggung utama bagi sang penipu atau the trickster, sebuah arketipe emosi purba yang bertahta untuk menciptakan disorientasi absolut, ilusi arsitektural, dan ambiguitas realitas. Sang penipu tidak datang dengan wujud monster bertaring yang meneror di kegelapan malam, melainkan hadir secara halus melalui simulasi rutinitas yang paling banal, domestik, dan aman. Hanya untuk merenggut kepastian tersebut dalam satu hentakan kesadaran yang brutal. Ia merancang teater psikologis yang surrealis ini bukan sekadar untuk menakut-nakuti saraf Anda, melainkan untuk menggugat rasa aman yang Anda bangun di atas fondasi keseharian yang mekanis dan otomatis. Ketika struktur fundamental dari pikiran Anda mampu memproduksi kebohongan sensorik yang begitu meyakinkan, menyamarkan penjara bawah sadar sebagai kenyataan sehari-hari yang tidak terbantahkan, Anda dipaksa berhadapan dengan sebuah cermin eksistensial yang menukikkan jam ke pusat identitas. Pertanyaan retoris pun menggema menembus ilusi tersebut, menuntut sebuah jawaban yang jujur dari kedalaman jiwa. Apabila pikiran Anda sendiri memiliki kapasitas untuk memanipulasi kesadaran dengan mereplikasi rutinitas secara presisi dan sempurna, lantas sejauh mana Anda benar-benar terjaga terhadap manipulasi, kebohongan, dan ilusi yang selama ini Anda telan begitu saja sebagai rutinitas normal dalam kehidupan nyata Anda saat ini? Dalam himpunan kearifan Nusantara yang agung, khususnya apabila kita membedah fenomena ini melalui lensa ilmu Titen dan klasifikasi Puspoyachnya di dalam literatur primbon Jawa kuno, terperangkap dalam simulasi kesadaran ganda ini tidak pernah dipandang sebagai sekadar anomali neurologis yang nirmakna. Leluhur kita di tanah Jawa mengenali pola arsitektur mimpi ini selama ribuan tahun, dan secara cermat mengkategorikannya sebagai sasmita gaib atau wisik yang membawa urgensi krusial, sebuah pesan berlapis dari arsitek semesta yang direpresentasikan melalui pengalaman mimpi yang juga memiliki lapisan-lapisan realitas tersendiri. Konsep mimpi berlapis atau false awakening ini dipahami secara mendalam sebagai manifestasi visual dari tabir maya atau ilusi duniawi yang seringkali membutakan mata batin manusia dari hakikat kebenaran. Ketika seseorang mengalami siklus mimpi terbangun, menjalani aktivitas harian yang monoton, lalu menyadari dengan penuh keterkejutan bahwa ia masih tertidur lelap, Primbon menginterpretasikan rantaian kejadian ini sebagai sebuah teguran keras dari dimensi spiritual bahwa jiwa sang pemimpi tersebut sedang tergulung dalam jaring kepalsuan di realitas terjaganya.
Ini adalah sebuah metafora surgawi yang menegaskan bahwa sang pemimpi saat ini sedang tertidur lelap dalam ilusi kehidupan sosial, material, atau relasionalnya. Mengira dirinya telah sadar, telah melakukan hal yang etis, dan berjalan di jalur yang benar, padahal sesungguhnya ia sedang dikendalikan oleh narasi palsu yang menindas nuraninya. Sejarah spiritual Nusantara secara konsisten mencatat bahwa individu-individu yang menerima sasmita berlapis semacam ini lazimnya sedang berada di ambang transformasi spiritual yang besar, atau dalam spektrum yang berlawanan, sedang berada dalam pusaran bahaya manipulasi oleh struktur kekuasaan atau orang-orang terdekat yang niat buruknya disamarkan secara apik sebagai kebiasaan yang normal. Para pendahulu kita menggunakan ilmu Titen, sebuah disiplin pengamatan komprehensif terhadap pola alam dan dinamika fenomena kejiwaan, untuk menarik benang merah kesimpulan bahwa pengulangan realitas palsu di alam tidur adalah peringatan darurat agar manusia segera mengasah ketajaman indera keenam atau mata batinnya, sebuah kemampuan yang dikenal sebagai weruh sadurunge winarah. Tujuannya adalah agar manusia tidak mudah terbuai atau tertipu oleh hal-hal yang tampak baik, beroperasi secara normal, atau terlihat rutin secara lahiriah belaka. Karena di balik selimut kenormalan yang menenangkan tersebut, seringkali bersembunyi tipu daya, eksploitasi, atau kebohongan yang secara diam-diam mengancam kesejahteraan jiwa. Pesan semesta yang dikirimkan melalui jalur arketipal ini mendesak sang pemimpi untuk secara proaktif membongkar lapisan-lapisan kepalsuan dalam ekosistem pekerjaannya, dinamika hubungannya, atau bahkan fondasi keyakinannya, memaksa sebuah proses introspeksi yang radikal untuk membedakan secara tegas mana yang merupakan kebenaran esensial yang menghidupkan jiwa dan mana yang sekadar simulasi yang diciptakan oleh ego diri sendiri maupun hasil fabrikasi manipulasi dari pihak eksternal. Bergerak lebih dalam menuju arsitektur pikiran modern, membedah fenomena mimpi terbangun ini melalui pisau bedah psikologi kedalaman analitis yang diwariskan oleh Carl Gustav Jung, menyingkapkan bahwa false awakening adalah sebuah mekanisme pertahanan yang sangat kompleks, sekaligus manifestasi dari konflik batas antara entitas kesadaran ego dan samudra ketidaksadaran kolektif. Secara lanskap psikologis, mental manusia modern yang terus-menerus dibombardir oleh kelelahan saat ini memproduksi citra rutinitas yang repetitif di dalam mimpi karena struktur ego bawah sadar mencoba keras untuk berintegrasi kembali dengan alam sadar menjelang transisi waktu bangun. Namun fondasi mental tersebut belum sepenuhnya siap atau bahkan secara ekstrim enggan untuk menghadapi beban realitas fisik yang sesungguhnya tengah menanti. Otak manusia, dalam upaya protektifnya untuk melindungi keutuhan mental dari lonjakan kecemasan transisional yang berpotensi merusak ini, pada akhirnya mengkompromikan situasi dengan merajut sebuah simulasi bangun, sebuah ruang gema atau echo chamber neuropsikologis di mana individu secara ilusif diizinkan untuk merasa telah menyelesaikan tanggung jawab paginya tanpa harus benar-benar beranjak dari status perlindungan rahim alam tidur. Dalam konteks penjelajahan alam bawah sadar atau shadow work, fenomena yang mengelabui ini secara efektif menyingkap ketakutan terpendam akan tuntutan dunia nyata yang menghimpit, rutinitas korporat atau sosial yang menindas kemerdekaan jiwa, atau sebuah bentuk penghindaran akut yang dikenal sebagai escapism terhadap konflik tak terselesaikan yang sedang berlangsung subur di kehidupan sang pemimpi. Kehadiran arketipe sang penipu dalam sirkuit saraf yang tengah beristirahat ini adalah refleksi langsung dari kelelahan mental yang kronis, di mana pikiran sadar secara harfiah ditipu oleh pikiran bawah sadar demi mendapatkan perpanjangan waktu istirahat yang bersifat semu belaka. Lebih jauh lagi, keganjilan, anomali atau glitch yang secara tiba-tiba memicu kepanikan eksistensial
Di dalam simulasi mimpi tersebut, pada dasarnya adalah representasi visual dari kegagalan absolut ego dalam mempertahankan dinding represi. Kecemasan dunia nyata yang sedemikian rupa coba dihindari, akhirnya menembus bendungan ilusi, merembes masuk bak air bah, dan merusak tata ruang simulasi yang telah dibangun otak. Ketidakmampuan sementara untuk membedakan antara dimensi yang nyata secara fisik dan dimensi yang diimpikan secara neurokimiawi dalam fase krisis ini secara akurat mencerminkan krisis identitas atau kebingungan kognitif parah yang sedang dialami individu bersangkutan di alam sadarnya. Mereka diam-diam merasa terjebak dalam siklus pekerjaan yang tanpa ujung atau terperangkap dalam hubungan yang repetitif, mekanis, dan terasa hampa dari makna otentik yang menyegarkan, sehingga membuat otak secara harfiah mereplikasi perasaan terjebak tersebut ke dalam bentuk sangkar tidur paradoksikal yang mengerikan, namun sangat presisi. Mengamati persimpangan agung antara mitos kuno Nusantara yang syarat akan pesan transendental dan psikologi kedalaman modern yang berpijak pada observasi empiris jiwa ini, kita pada akhirnya melahirkan sebuah konklusi logis spiritual yang sangat presisi dan mencerahkan. Terlihat dengan sangat jelas bahwa apa yang diidentifikasi oleh para leluhur melalui intuisi tajam mereka sebagai pesan langit atau sasmita gaib, pada hakikatnya adalah gaung kebenaran yang sepenuhnya identik dengan pesan batin yang dipancarkan dari lanskap neurobiologis manusia itu sendiri. Literatur primbon dengan kebijaksanaannya memperingatkan kita tentang jerat ilusi duniawi yang secara konstan menipu kesadaran spiritual manusia, sementara psikologi analitis dengan metodenya menguraikan fungsi simulasi otak yang menunda konfrontasi ego dengan realitas fisik. Keduanya sesungguhnya tengah membicarakan satu esensi universal yang sama, yakni keengganan jiwa yang terluka untuk menatap kebenaran yang telanjang, serta kecenderungan alami manusia untuk mencari suaka perlindungan di balik kepalsuan yang terasa nyaman. Ketika Anda mengalami false awakening, tubuh biologis dan tubuh spiritual Anda pada detik tersebut sedang melakukan sebuah intervensi sinkronisasi bersama, menembakkan sebuah guncangan terapeutik yang dirancang khusus untuk meruntuhkan dinding ketidaksadaran kompromistis yang selama ini membelenggu potensi Anda. Oleh karena alasan filosofis yang kuat inilah, pengalaman yang sering kali memicu kepanikan eksistensial dan keringat dingin ini tidak sepantasnya direduksi secara dangkal menjadi sekedar ketakutan nokturnal belaka atau dicap sebagai teror tidur yang mengganggu tanpa makna, melainkan harus segera diangkat derajat pemahamannya menjadi sebuah kompas hidup yang sangat berharga bagi evolusi personal Anda. Cara paling bijaksana dan memberdayakan untuk menyikapi arsitektur mimpi berlapis ini adalah dengan menjadikannya sebagai momentum katalisator utama untuk melakukan sebuah audit realitas yang radikal sekaligus menyeluruh dalam arena kehidupan nyata. Anda secara spiritual dituntut untuk berani mempertanyakan ulang setiap motif tersembunyi dari tindakan rutin Anda, mengevaluasi tingkat kejujuran dan ketulusan dalam setiap lapis hubungan interpersonal Anda, dan secara sadar menanggalkan topeng-topeng kebiasaan artifisial yang selama ini Anda kenakan, semata-mata hanya untuk memenuhi ekspektasi sosial yang membelenggu. Integrasi utuh dari kearifan spiritual Nusantara dan kecerdasan psikologis Jungian ini memberikan sebuah jalan keluar yang tidak hanya mencerahkan, namun juga sangat memberdayakan. Mengubah pengalaman disorientasi mengerikan akibat ulah sang penipu menjadi sebuah anugerah kejelasan mistis. Menyadari sepenuhnya bahwa Anda sedang tertipu di dalam labirin mimpi, sesungguhnya adalah langkah pertama yang absolut dan paling krusial untuk menjamin bahwa kelak Anda tidak akan pernah lagi membiarkan diri Anda tertipu, dimanipulasi atau ditundukkan oleh ilusi-ilusi kehidupan ketika Anda benar-benar membuka mata menatap fajar realitas. Kini, pada penghujung pemahaman yang mendalam ini, bayangkan kembali momen ketika Anda menatap cermin di dalam simulasi mimpi yang berlapis tersebut.
melihat pantulan wajah diri yang seolah tertinggal dalam distorsi ruang dan waktu yang memusingkan, dan rasakan perlahan bagaimana kepanikan eksistensial yang sempat mencengkeram dada itu secara perlahan luruh menjadi sebuah pemahaman yang sangat jernih dan menenangkan. Pantulan yang keliru dan terdistorsi itu sama sekali bukanlah sosok musuh tak kasat mata yang harus ditakuti, melainkan figur guru bijaksana yang dikirimkan secara khusus oleh kedalaman jiwa Anda sendiri untuk menuntun Anda keluar dari labirin rutinitas harian yang secara perlahan mematikan rasa kemanusiaan Anda. Ketika keganjilan dari dunia maya tersebut telah berhasil mematahkan cangkang ketidaksadaran kompromistis Anda yang keras, ia akan selalu meninggalkan sebuah ruang sunyi yang esensial, sebuah jeda sakral yang amat dibutuhkan bagi proses pemulihan batin sejati. Biarkan pencerahan atas kesadaran baru ini perlahan-lahan mengendap di dasar dada Anda, menyatu secara harmonis dengan ritme tarikan nafas yang kini perlahan melambat, membawa kesadaran Anda kembali turun berpijak pada landasan realitas yang berdiri teguh pada ketenangan absolut. Seiring dengan memudarnya bayang-bayang arketipa sang penipu yang perlahan kembali undur diri menuju relung terdalam ketidaksadaran kolektif, izinkan detak jantung Anda yang semula berpacu kencang untuk berdetak jauh lebih pelan, menari selaras dengan harmoni malam yang dengan lembut merangkul permukaan bumi. Tarik nafas yang sangat panjang dan dalam dari hidung. Rasakan aliran udara murni memenuhi setiap rongga paru-paru Anda. Lepaskan perlahan segala keraguan dan kelelahan yang sempat mengikat erat pikiran Anda, dan sadarilah dengan sepenuh hati bahwa kemampuan Anda untuk mengenali sebuah ilusi adalah bukti tak terbantahkan bahwa jiwa Anda telah benar-benar terjaga dari kebodohan. Pejamkan mata Anda dengan penuh kedamaian yang paripurna, bukan lagi sebagai sebuah upaya pelarian pengecut ke dalam kepalsuan, melainkan sebagai keputusan sadar untuk memberikan hak istirahat seutuhnya bagi ketahanan tubuh fisik dan mental Anda. Bersiaplah dengan jiwa yang lapang untuk menyambut esok hari dengan mata batin yang terbuka lebar, bebas dari segala selubung manipulasi, dan tidurlah dalam pelukan kebenaran yang senantiasa membebaskan jiwa Anda melampaui batasan ruang dan waktu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.